Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Diki Diansyah dengan NIM 44241795. Kali ini saya akan membuat tugas video mewawancarai orang tua saya, yaitu tugas psikologi komunikasi. Dengan ini siapa? Ibu Amsah. Dengan ini siapa? Ibu Amsah. Ibu Amsah. Oke. Pertanyaan pertama. Ibu, kalau mengingat kembali masa remaja dulu, usia sekitar 15-20 tahun, Ibu tuh dikenal sebagai remaja yang seperti apa oleh teman-teman Ibu? Ya, ibu tuh remaja yang masih sering waktu SMP 15-20 tahun kan. Iya. Masa SMP dulu ibu di MTSN. MTSN. Okay. Iya. Ya, sering bergaul sama teman-teman, tidak memilih, tidak memandang. Pokoknya bergaul dah. Berarti Ibu orangnya cukup suka bergaul waktu muda. Iya. Yang kedua, seberapa penting sih pendapat atau penilaian teman-teman Ibu waktu dulu, dan apakah sekarang masih peduli dengan penilaian orang lain terhadap diri Ibu? Yang kedua, seberapa penting sih pendapat atau penilaian teman-teman sebaya Mama? Apakah dulu sering merasa harus ikut-ikutan tren agar diterima? Enggak. Karena Mama nggak pernah ngikutin tren masa remaja dulu. Mama biasa-biasa aja apa adanya. Yang ketiga, sekarang di usia saat ini, apakah Mama masih peduli dengan penilaian orang lain terhadap diri Mama? Masih. Apa yang berubah dari cara Mama memandang diri sendiri? Karena masih penting. Masih, jadi jawabannya masih. Iya. Oke. Terus di bagian kedua. Bagian kedua. Pertanyaan pertama. Sekarang di bagian kedua, pertanyaan pertama. Waktu masih muda, apa hal yang paling sering bikin Mama stres atau cemas? Misal kayak asmara yang kacau, penampilan yang kurang bagus, atau masa depan Mama atau gimana? Mama nggak pernah stres. Mama nggak pernah stres? Iya. Iya. Dari dulu Mama nggak pernah stres, apa adanya. Nggak pernah masa remaja Mama tuh nggak pernah dipikirin. Gitu. Jadi nggak pernah mikirin masa depan. Pikirin masa depan juga harus buat masa yang akan datang. Tapi nggak nyampe stres. Enggak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jika masalah yang sama terjadi pada Mama hari ini, apakah Mama akan merespon dengan cara yang sama? Dan mengapa persepsinya berbeda sekarang? Perbedaan karena pola pikir. Oke. Yang dulu sama sekarang. Kalau yang dulu kan pola pikir kita masih anak-anak, masih remaja. Kalau sekarang kan kita pola pikir kita udah dewasa, udah berpikir punya lebih jauh gitu. Lebih jauh karena udah punya keluarga. Dan yang ketiga, apa pandangan Mama yang berubah total? Sesuatu yang dulu waktu remaja dianggap sangat penting, tetapi sekarang setelah tua dianggap biasa saja atau tidak penting. Perubahan total menurut Mama, perubahannya tidak ada. Tidak ada. Berarti waktu remaja dan sekarang itu masih sama-sama penting. Sama-sama penting. Oke. Selanjutnya ke bagian 3, pertanyaan 1. Kalau boleh mengingat kembali, apa kesalahan terbesar atau keputusan paling nekat yang pernah Mama lakuin waktu remaja? Waktu Mama masih remaja, Mama punya kesalahan terbesar yaitu berbohong ke orang tua Mama. Yaitu bohong bilangnya belajar kelompok, tapi pertandingan voli antar sekolah di daerah Pondok Labu. Itu yang paling terbesar Mama saat ini. Karena nggak jujur. Iya, nggak jujur sama orang tua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dulu saat hal itu terjadi, siapa atau apa yang Mama salahin? Apakah menyalahkan keadaan, orang tua, teman, atau diri sendiri?
Mama menyalahkan diri sendiri karena itu kesalahan Mama. berarti Mama Mengakui dan meminta maaf ke ibu Mama. Oke. Pertanyaan ketiga, sekarang dengan kebijaksanaan yang Mama miliki hari ini, bagaimana Mama melihat kembali kesalahan masa muda tersebut? Memberi nasihat, jangan mengulangi kesalahan yang pernah Mama lakukan. Oke, cukup bagus. Selanjutnya, pada bagian ketiga, pertanyaan 1, menurut Mama, apa perbedaan terbesar dari cara remaja zaman sekarang mengobrol atau berinteraksi dibandingkan dengan zaman Mama dulu? Beda Karena iya. Kalau zaman dahulu interaksi kita ngobrol sama-sama tatap muka. Kalau sekarang melalui HP jarang bertatap muka. jadi gitu. Iya. Oke. Sibuk. Apakah Mama sering mengalami salah paham saat berbincang dengan anak atau cucu Mama yang masih muda? Bagaimana cara Mama mengatasinya? Sering sih karena miskomunikasi antara ayah, mama, anak. Itu sering terjadi miskomunikasi. Cara mengatasinya Ya. yaitu memberitahu apa yang terjadi antara kedua orang tua, anak. Salah menangkap apa yang dimaksud Iya. salah satu orang gitu. Iya. Oke. Miskomunikasi jadinya. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Ya dibilangin aja. Berarti nggak ada kayak pertanyaan detail gitu. Kalau misalnya Mama kurang paham atau anaknya kurang paham gitu. Iya, pertanyaan. Oke. Jadi harus saling tanya lagi ya kalau misalnya kurang paham. Iya. Jika Mama, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika Mama bisa kembali ke masa lalu dan membisikkan suatu nasihat ke diri Mama yang masih berusia 17 tahun, pesan apa yang ingin Mama sampaikan? Perlu bimbingan kedua orang tua waktu Mama. Begitu juga dengan anak Mama. Perlu bimbingan juga. Terus perlu bimbingan ke kakak gitu. Oh, jadi Mama masih perlu bimbingan waktu usia muda. Iya. Oleh orang tua dan kakak kandung. Kakak kandung karena kedua orang tua Mama udah meninggal dunia. Jadi Mama perlu bimbingan kakak Mama. Oke, sekian sesi wawancara kali ini bersama dengan orang tua saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.